Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semuanya, apa kabar? Ini adalah energi zodiak 2021 yang sudah kamu nantikan. Simak video ini dari awal sampai akhir. Hai Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Bagaimana prosesi dan kondisi kehidupan, pekerjaan, keuangan, kesehatan Virgo di tahun 2021? Jika apa yang saya bacakan ini sudah kejadian dengan kamu di tahun 2020, maka kamu cek pembacaan energi zodiak Moon, zodiak Rising kamu yang saya post di channel ini dengan periode yang sama. Di hadapan kamu sudah ada 4 tumpuk kartu. 4 tumpuk kartu ini saya bagi dalam 1 tahun energinya. Ini untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Oktober, November, Desember. Ini. Jika nanti pada pembacaan selanjutnya saya sedikit keliru menyebutkan periodenya, maka patokannya adalah apa yang saya katakan barusan, ya. Namun, energi yang terjadi di dalam kehidupan kamu bisa saja moving flow, atau bisa saja terjadi mana yang lebih dulu. Jadi tidak berpatokan pada apa yang saya katakan, pembagian periode bulannya. Namun jika kamu ingin dibacakan secara privat, reading berbayar, ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini, dan lebih bagus sih secara privat karena energi kamu yang benar-benar saya tarik dan saya baca. Virgo 2021, di tahun 2021, Sun, Moon, dan Rising Virgo, kehidupan pekerjaan. Saya mau ambil 1 kartu past life, harus 1 yang jumping. Oke, 2 of Wands. Virgo, oke. Saya geser kursi. Dan di sini di bottom of the deck-nya ada 3 of Pentacles. Kerja keras, aktivitas, kegiatan, dan stalking. Sepanjang 2021 kamu di sini akan menjadi murid, atau di sini akan menjalani sesuatu yang kamu jalani itu dengan bimbingan seseorang. Atau di sini kamu juga harus melakukan satu pekerjaan baru yang sama sekali buta dengan pengalaman. Jadi di sini kamu memang harus benar-benar tekun, dan ini terkait dengan sumber keuangan kamu. Ini pekerjaan sampingan, atau kamu memiliki satu profesi tetapi kamu memiliki satu pekerjaan sampingan untuk income tambahan di dalam kehidupan kamu. Mungkin sudah kamu rencanakan di 2020 dan 2021 kamu realisasikan. Ini dari nol kamu buat, ya, kamu laksanakan. Jadi harus benar-benar penuh ketekunan dan keyakinan, ya Virgo. Ini juga menggambarkan tentang stalking. Jadi kamu dimata-matai seseorang dan kamu juga memata-matai seseorang. Okay. Apakah ini
teman kamu atau rekan bisnis, rekan kerja, segala kegiatan kamu diperhatikan oleh seseorang atau bahkan publik. Okay. Dan di akhir 2020 atau ini adalah prosesi di mana tahun 2020 kamu stuck, mandek entah itu dari sisi perasaan kamu terhadap seseorang yang belum juga bisa berkembang, atau juga diri kamu. Tidak ada perkembangan yang signifikan di dalam kehidupan kamu Virgo di tahun 2020. Pekerjaan juga kamu masih tetap stuck di tempat yang lama walau kamu ingin pindah. Walau ada sebagian Virgo ingin pindah, ingin beralih ya dari karir, mungkin ingin bisnis atau ingin berwirausaha. Kecil-kecilan bisnis dan wirausaha itu berbeda ya, jadi jangan mau disugesti dengan agen-agen MLM yang mengatakan kalau kamu dagang produk ini kamu adalah pebisnis. Itu tidak tepat. Bisnis dan wirausaha itu berbeda, dagang juga berbeda. Perbedaannya dari modal, dari cara kerjanya, dari customernya, itu beda. Oke. Nah, di sini kamu sepertinya memang mandek di sisi pekerjaan, keuangan, dan juga kalau kesehatan sih cukup stabil ya. Hanya saja kamu ingin berkembang, ingin mengembangkan sesuatu yang sudah kamu pikirkan, sudah kamu rencanakan, tapi ada saja hambatannya. Oke, dan kamu juga di sini menunggu seseorang. Karena ini tidak melulu tentang cinta. Energi cinta akan spesial saya buat di video berbeda, maka mohon tidak kaitkan ini tentang cinta terus ya. Kaitkan tentang pekerjaan, keuangan, dan kesehatan kamu. Oke. Untuk periode bulan pertama, Januari, Februari, Maret, di sini ada Age of Pentacles, ya, terkait dengan kerja keras, dan Four of Pentacles. Ada stability, rejection, dan King of Spring. Juga adanya fork in the road. Oke. Sebentar, saya rapiin dulu. Untuk awal tahun, kamu harus lebih bekerja keras. Sepertinya memang kamu fokus pada pekerjaan dengan pundi-pundi uang, materialistik, dan juga logika. Kamu harus mengerjakan apa yang lebih penting dulu dikerjakan, baru kemudian yang lainnya menyusul. Karena di sini kamu dikejar waktu, dikejar penghasilan juga. Mungkin ada kebutuhan lain yang harus kamu tutupi dari penghasilan atas apa yang kamu kerjakan, Virgo. Dan karena di sini ada 8 Pentacles, artinya apapun yang kamu kerjakan itu akan menghasilkan, asal memang kamu tekun dan rajin. Dengan Four of Pentacles, tapi dari satu sisi kamu tidak bisa menghemat. Apapun yang kamu inginkan itu seakan meronta-ronta, merayu-rayu kamu untuk beli dong aku, ayo dong ke sini. Dan itu butuh biaya. Sehingga di sini di saat, maaf ya suara saya sedikit kacau, ada gangguan tenggorokan. Jadi di saat kamu ingin berhemat, malah pengeluaran kamu semakin banyak. Semakin kamu menekan, semakin tidak terkendali. Dan disarankan kamu di sini untuk memilih satu saja. Kalau kamu memang ingin menghemat, ya lakukan penghematan itu. Kurangi kebutuhan dan keinginan kamu. Kebutuhan juga masih bisa dikurangi, karena semakin tinggi pola atau gaya hidup manusia, kebutuhannya akan semakin banyak. Maka kurangi gaya hidup kamu yang banyak. Misalnya kamu cenderung ikut olahraga yang eksekutif atau ikut komunitas yang eksklusif, maka coba deh dikurangi dulu, butuh nggak, perlu nggak. Oke. Dan saya merasakan di sini juga dari kaum Virgo ada sebagian yang mendapatkan penolakan dari hasil pekerjaannya. Mungkin kamu sudah membuat laporan panjang lebar dengan detail, tetapi pimpinan kamu menolak. Dan di sini kamu ngerasa kayaknya udah nggak pantas bertahan di perusahaan atau di tempat kamu bekerja. Ada juga hasil kreativitas kamu yang mungkin akan mendapatkan penolakan, atau saran kamu yang akan ditolak. Jadi
kamu seperti tidak didukung oleh situasi. Dan di sini semangat kamu sempat mengendor, kamu ingin pindah pekerjaan, kamu seakan dihadapkan oleh dua pilihan antara bertahan atau meninggalkan pekerjaan. Tetapi sementara batu loncatan juga belum ada. Dan apa yang kamu harapkan, mungkin kamu berharap kepada orang tua atau kepada pasangan atau kepada orang lain juga di sini belum ada peluang. Tetapi di sini stability disarankan untuk kamu bertahan dan perkuatlah posisi kamu di tempat kamu bekerja, karena itu bukan hal-hal yang memang mau menghancurkan kamu, enggak, tapi itu adalah cara agar kamu di sini lebih kreatif, lebih mengkoreksi hasil kerja kamu, lebih menggunakan cara pikir pimpinan kamu, leader kamu, atau siapapun yang di sini menolak dari hasil kerja keras kamu. Penolakan itu pasti akan ada. Setiap apapun yang kita tunjukkan kepada publik, apakah itu sebaik-baik dari diri kita, akan ada yang tidak suka. Netizen contohnya, oke? Pasti akan ada pihak yang mengkoreksi. Sedetailnya kesalahan kita akan dicari. Mereka akan lebih dulu mencari kekurangan dan kesalahan daripada kebaikan dan niat kita. Oke? Jadi Virgo, di sini kamu harus tetap bertahan, semangat, dan stabilkan apa yang sudah kamu jalankan. Buat yang lebih baik. Oke? Inovatif. Di sini ada energi King of Spring. Perempuan laki-laki, kamu berenergi King of Spring. Kamu inovatif dan inspiring, penuh inspirasi. Dan segala hasil inovatif kamu, inspirasi kamu itu mendatangkan finansial. Finansial kamu terkait dari cara pikir kamu, bukan tenaga kamu. Saya rasakan di sini karena di sini King of Wands. Jadi untuk Virgo, jika kamu berpikir ingin melakukan pekerjaan berdasarkan tenaga, mungkin ada baiknya di sini kamu menggunakan ide dan pikiran kamu untuk mencari uang atau mendatangkan finansial. Misalnya kamu buat blog, ya, atau channel YouTube, atau apa saja yang berkaitan dengan pikiran, ide kreatif, akal, atau suatu benda yang kamu ciptakan yang itu berfungsi untuk masyarakat umum. Ya, pandemik ini banyak menggali potensi-potensi manusia yang selama ini tersimpan. Jika kamu Virgo, sebagian yang menonton video ini mengakui ada potensi kamu yang tergali dalam masa pandemi COVID di 2020, maka kamu adalah salah satu manusia yang benar-benar memanfaatkan COVID pandemik ini, dan juga kamu seperti mendapatkan hikmah. Okay. Dan untuk kesehatan, ada kartu stability. Ini menggambarkan bahwa kesehatan kamu cukup stabil. Kamu bisa bekerja lebih, ya, menambah waktu kamu, tapi tetap jaga kestabilannya. Kalau memang kamu menambah jam kerja kamu, maka tambah juga suplemen dan multivitamin dan makan makanan yang bergizi tentunya, ya. Jangan kamu pekerjaannya nambah tapi makan kamu semakin berkurang. Itu sama aja kamu menyiksa diri kamu. Oke. Untuk keuangan, di sini kamu disarankan untuk berhemat karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apakah ada pengeluaran mendadak ataukah bagaimana. Tapi di sini saya rasakan kamu juga sudah mulai ngerem pengeluaran kamu di periode ini, tetapi bukan karena kebutuhan orang lain. Sorry, maksud saya begini. Kamu bisa menahan pengeluaran kamu untuk kebutuhan orang lain, tapi kalau untuk kebutuhan kamu nggak bisa ngerem. Kalau kamu pengen sebuah jam tangan misalnya, nah ada pasangan kamu atau orang tua kamu memang menginginkan sesuatu atau perlu hadiah ulang tahun, nah kamu kayaknya ngatain nggak punya duit atau kamu memang harus berhemat, jadi kamu berikan yang sederhana saja. Tapi giliran kamu memang pengen, mahal pun akan kamu beli. Nah di sini kamu disarankan untuk stabil deh, ya. Dan sebagian juga Virgo akan berada di persimpangan jalan pada periode ini, berada di antara dua pilihan. Pilihlah jalan mana yang terbaik untuk langkah baru kehidupan kamu, oke? Kemudian untuk bulan selanjutnya di April, Mei, Juni ada The Moon,
Kemudian ada Four of Swords, ada dedication, ada juga the faith, joy, dan ada justice. Oke. Untuk Virgo, ini adalah masa dimana kamu harus menikmati hidup. Terkadang kamu dilema, tenggelam dalam perasaan kamu karena hadirnya energi the moon. Dan mungkin di sini juga hormon kamu terganggu, ya mungkin ada yang frekuensi menstruasinya di sini kacau ya untuk sebagian Virgo pada bulan ini. Dan ada Four of Swords, kamu harus banyak istirahat Virgo pada periode ini karena di masa sebelumnya Januari, Februari, Maret kamu bekerja cukup keras dan di tahun 2020 juga kamu banting tulang ya sampai kamu mengabaikan kesehatan diri kamu. Nah di sini kamu saatnya untuk istirahat. Nah kalau kamu nggak ambil waktu untuk istirahat, maka seperti akan ada sesuatu yang membuat kamu harus beristirahat. Misalnya kamu jalan, nah kaki kamu terkilir, misalnya ya. Pada akhirnya kamu memang harus istirahat kan. Nah jadi iya. Di sini ada dedication untuk kesehatan kamu. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau kamu sudah sadar batas kekuatan kamu, jangan melebih-lebihkan. Nah, pakai strategi kalau kamu memang ingin melebihi kekuatan kamu dari biasanya, maka seperti yang saya katakan tadi harus ada suplemen tambahan, vitamin atau makan makanan yang bergizi. Tapi itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu, konsultasi ke dokter. Ntar kamu banyak makan daging, kamu naik darah tingginya lagi. Karena nggak semua orang bisa menyerap daging terlalu banyak. Atau sayur mayur terlalu banyak. Juga ada manusia-manusia yang organ tubuhnya itu memang belum, ya intinya berbeda, oke? Dan di sini ada kartu justice dari periode sebelumnya di mana kamu berada di antara dua pilihan. Di sini di bulan ini April, Mei, Juni kamu akan mengambil keputusan. Kamu nggak akan betah berada terus dalam ketidakpastian. Akan ada keputusan, tapi memang sebelumnya kamu di sini menenangkan pikiran juga karena ada Four of Swords. Kamu menarik diri dulu, mungkin dalam waktu istirahat kamu berpikir mana yang terbaik untuk kamu, apa langkah kamu selanjutnya, dan ada keputusan besar yang akan kamu ambil atau akan ada seseorang yang meminta keputusan dari kamu. Oke? Dan ada joy di sini. Ini adalah waktu kamu bersenang-senang. Mungkin kamu berpikir untuk traveling atau untuk pulang kampung atau untuk bertemu seseorang, intinya untuk have fun, untuk entertain ya, untuk reunian mungkin bersama dengan teman-teman masa sekolah kamu dulu ya, menghibur diri kamu sendiri. Tapi di sini ada kartu The Fates, ini adalah nasib. Jadi mungkin kamu di sini sudah bisa membuka diri menerima kenyataan. Oke, tapi di balik itu semua, kamu tidak akan menyerah. Walau kamu sudah berada dalam takdir, tapi kamu akan mencoba untuk bagaimana membuat nasi yang sudah menjadi bubur dan buburnya jadi bubur ayam. Seperti itu. Jadi kamu memang penuh dengan pengalaman dan berusaha untuk memperbaiki situasi kamu senyaman-nyamannya. Walaupun memang itu sudah kenyataannya. Oke. Untuk keuangan, karena di sini ada energi the moon dan Four of Swords, kamu tidak perlu khawatir dengan keuangan kamu pada periode ini karena kamu masih memiliki simpanan, tabungan, tapi jangan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terduga. Mungkin kamu akan mengeluarkan uang di sini untuk reuni, bertemu dengan teman-teman kamu atau untuk entertain, untuk menghibur diri karena di sini kamu belajar untuk mencintai diri kamu dan berusaha untuk tidak larut dalam dilema. Oke? Baik, untuk selanjutnya di bulan Juli, Agustus, September ada Ace of Cups atau Ace of Chalices dan Ace of Swords. Ada Power, a Change in the Wind, dan juga ada The Empress. Ada Abundance ya. Oke. Virgo, ini adalah periode kamu akan mendapatkan hal-hal yang terkait dengan materi. Luar biasa ini ya.
Ada kekayaan kamu yang bertambah, tabungan kamu yang bertambah, dan aset kamu yang bertambah pada periode ini. Karena kamu ngerasa memang harus mengalihkan atau menambah aset atau kekayaan kamu. Dengan adanya Ace of Cups, ada harapan kamu di sini mendapatkan rezeki nomplok. Dan dengan kreativitas kamu, cara kerja kamu, cara pikir kamu, di sini kamu bisa mendapatkan keuangan yang berangsur-angsur membaik. Bahkan kamu bisa membeli sesuatu yang tidak kamu bayangkan sama sekali. Tapi ada satu sisi dari gaya hidup kamu yang juga boros dan mempergunakan keuangan kamu untuk hal yang sia-sia atau tidak berguna. Dengan adanya kartu The Empress, mungkin kamu di sini akan memanjakan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu akan lebih dekat dengan keluarga, mungkin kamu akan ngajak orang tua kamu atau anak kamu traveling di sini ya. Atau ya, untuk sebagian Virgo yang berpasangan, mungkin di sini akan adanya kehamilan dan kesuburan, karena di sini kartu The Empress juga mengatakan tentang kesuburan. Dan jika kamu belum berpasangan, maka kartu The Empress ini mengatakan entah kenapa pada periode ini kamu seperti ingin menyayangi banyak orang. Hati kamu begitu sensitif, tapi sensitifnya mudah kasihan. Rasanya kamu ingin mengasuh seseorang, memberikan yang terbaik untuk seseorang. Dan untuk kesehatan di sini ada power cukup baik, ya, karena stamina kamu cukup baik di sini. Ada kesembuhan untuk kamu Virgo jika di masa-masa sebelumnya berada dalam stamina yang tidak baik. Kesehatan kamu mulai stabil dan ada a change in the wind. Seperti yang saya katakan, akan ada sesuatu yang tidak terduga yang akan membuat kamu mengeluarkan uang. Dan hati-hati, walaupun itu tidak terduga, kamu masih bisa tenangkan dulu diri kamu, duduk dan berpikir, berapa budget yang harus kamu keluarkan untuk ini. Nggak serta-merta harus kamu semua menanggulanginya, okay? Ada perubahan gaya hidup juga pada periode ini untuk Virgo. Oke, saya pikir cukup dan saya akan lanjut untuk periode akhir tahun untuk Virgo. Oktober, November, Desember, di sini ada Page of Wands, ada Ten of Swords, dan ada Age of Wands. Kemudian ada Clearance. Dan di sini no place like home. Ya, jadi di masa sebelumnya kamu begitu ngerasa ingin berbagi kasih dengan keluarga kamu, maka di sini kamu akan fokus terhadap tempat tinggal kamu, keluarga kamu. Mungkin ada yang renovasi rumah pada periode ini, atau memang memiliki idaman atau keinginan atau rencana untuk memiliki rumah di akhir tahun 2021. Dan Page of Wands ini ada kaitannya dengan anak. Jika kamu memiliki anak atau jika kamu tidak memiliki anak, maka kamu sebagai energi anak yang terkait dengan orang tua. Ada juga pengkhianatan yang akan kamu temui di tahun akhir 2021. Entah itu seorang teman, entah itu siapa, pasangan kamu, atau ya ini akan membuat kamu kecewa, sangat kecewa, berada di titik nadir rasanya. Dan kamu langsung ngeblokir orang itu. Kamu langsung menutup komunikasi dari orang itu karena kamu nggak mau terlalu dalam berurusan dengan orang ini. Ada Age of Winter. Di sini kamu harus percaya terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus berpikir positif dan yakin terhadap kekuatan kamu. Pada periode ini juga kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Setelah kamu memblokir diri kamu dari seseorang atau dari situasi yang selama ini membelenggu kamu, membuat kamu dalam situasi mandek, stagnan, ada situasi kamu membersihkan diri kamu dari toksik, ya. Dan kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Ada juga sebagian Virgo yang akan menikah pada periode ini, ya. Oke, dan untuk kesehatan di sini ada kartu Clearance. Kamu mungkin akan ngerasa pengennya bersih-bersih, entah itu tubuh kamu atau tempat tinggal kamu, karena kamu ngerasa harus mengutamakan kebersihan agar kamu lebih nyaman dan sehat.
Ya, jadi kalau dari dalam tubuh kamu, saya rasakan mungkin kamu perlu mengkonsumsi jamu-jamuan untuk detox ya. Dan untuk keuangan, ada kebutuhan keuangan untuk anak kamu jika memiliki anak, atau jika kamu di sini posisinya sebagai anak untuk orang tua kamu. Dan ada juga keuangan kamu yang seperti ditipu oleh seseorang dengan hadirnya Ten of Wands ini. Dan selanjutnya tidak ada hal-hal yang perlu kamu waspadai. Kamu bisa melalui semuanya, Virgo, karena periode ini adalah periode kamu memulai kestabilan, healing, dan seperti memulai aktivitas pekerjaan baru, membangun lagi kehidupan kamu dari awal. Entah itu kepercayaan diri kamu atau kekuatan status kamu, atau juga di sini ya finansial kamu. Saya pikir cukup untuk Virgo. Saya akan lihat untuk Virgo zodiak apa yang cocok energinya dengan kamu, dan juga angka keberuntungan apa untuk Virgo di tahun 2021. Virgo, angka 11. Angka 11 adalah angka keberuntungan kamu, Virgo. Seperti yang saya katakan, ini adalah awal di mana kamu harus memulai kembali menstabilkan kehidupan kamu. Angka 11 menggambarkan ini 2021, 111, triple 3. Satunya triple gitu ya. Dan tadi saya nggak ngelihat apa. Saya ambil lagi energinya. Zodiak apa yang cocok untuk Virgo? Sagittarius ya. Kamu cocok dengan seseorang berzodiak Sagittarius, atau kamu akan terhubung dengan orang yang berzodiak Sagittarius di sini. Dan saya akan lihat untuk batu kristal apa yang cocok untuk kamu. Ini hanya rekomendasi, tidak harus kamu ikuti, karena ya batu kristal ini adalah serapan dari alam dan bisa nge-push penguatan karakter Virgo di tahun 2021. Searching di Google jenis batu dan fungsinya, kamu cari yang mungil-mungil saja, intinya untuk hiasan, sehingga kelihatan lebih bagus, lebih cantik, dan kamu lebih percaya diri ya. Yang pertama ada kristal orange sapphire ya, dan kedua ada ametis. Jadi salah satunya saja, nggak perlu keduanya, ntar bentrok ya. Jadi kalau nggak ada ametis, kamu cari sapphire orange yang kecil dan original. Saya tidak menjual batu kristal, jadi kamu cari saja di penjualan batu kristal yang original. Semoga ini bisa membantu kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share. Nantikan pembacaan energi kamu setiap bulannya di channel ini. Cek secara berkala tentang notifikasi YouTube channel ini ke YouTube kamu, apakah masih terkoneksi ya. Salam hangat penuh cinta. Bye.